Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayol muslimun, jamaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta nikmat-nikmatnya yang tidak pernah berhenti sampai saat ini, hingga kehadiran kita di masjid yang mulia ini. Bisanya kita duduk bermajelis di masjid yang mulia ini untuk menghadiri salat Jum'ah, apalagi kehadiran kita sebelum dikumandangkan adzan, sebelum naiknya khatib di atas mimbar, adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang diberikan kenikmatan seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menunaikan salat Jum'ah, apakah mereka dalam perjalanan ataukah mereka dalam keadaan sakit. Bahkan yang sehat pun terkadang datang ke masjid setelah khatib naik mimbar. Padahal Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita semuanya, pada tiap-tiap pintu masjid terdapat para malaikat yaktubunal awal fal awal. Mereka menulis, mencatat orang-orang yang datang terlebih dahulu, kemudian disusul orang kemudian, dan disusul orang kemudian. Fa idza jalasal imamu tawau as-suhufa. Apabila imam atau khatib telah naik mimbar, maka mereka menutup catatan-catatannya. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Tidak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk hadir di masjid Allah sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita semuanya atas nikmat ini, dan selalulah memohon kepada Allah agar tetap diberikan kenikmatan ini hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membimbing kita semuanya dengan kesabarannya. Sampai pun ibadah yang paling kecil, beliau mencontohkan kepada kita semuanya. Tidaklah itu beliau contohkan kecuali karena sayangnya beliau kepada kita semuanya, sayangnya kepada umatnya, agar harapan yang beliau sampaikan, kita sebagai paling banyaknya penghuni surga, betul-betul bisa terwujudkan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan untuk membalas apa yang menjadi kesabaran Rasul, mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada umatnya, melainkan kita hendaknya berusaha sedikit demi sedikit meniti jalan beliau, walaupun berat rasanya di hati kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada kesempatan Jumat ini marilah kita membaca sepenggal hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Dar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman dari diriku, dan aku jadikan kedoliman itu haram bagi kalian untuk saling dikerjakan. Maka janganlah kalian saling melakukan kedoliman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzulmu sebagaimana yang mafhum bagi kita semuanya, wad'u syai'i ala ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul al-izzati wal jalalah, Allah Rabbus samawati wal ard, tidak layak untuk melakukan sebuah kedoliman. Oleh karena itu beliau nyatakan dalam hadis qudsi ini, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku haramkan atas diriku melakukan kedoliman. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan pula dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kedoliman sedikit pun, sampai pun sebesar biji dzarrah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala atas amalan seorang hamba tidak juga akan melakukan kedoliman. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal soleh sedangkan dia beriman akan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini tidak takut akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak takut akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi manusia sedikit pun, akan tetapi hamba-hambanya lah yang melakukan kedoliman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan dalam ayat ini, "Walakinnan nasa anfusahum yadlimun." Akan tetapi manusia yang melakukan banyak kedoliman. Maka kedoliman manusia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, dolimnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dolimnya manusia kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, dolimnya manusia terhadap dirinya sendiri. Adapun yang pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dolimnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Tidak ditunaikannya kewajiban-kewajiban Allah, tidak ditunaikannya kewajiban-kewajiban Allah, dan banyak dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada dia, tak henti-hentinya berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada dia, tapi ternyata kenikmatan tersebut dibalas oleh hamba dengan meninggalkan berbagai macam kewajiban. Kenikmatan tersebut dibalas oleh hamba dengan berbagai macam pelanggaran kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling besar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksiatnya kesyirikan. Dan itulah kedoliman yang paling besar, menjadikan peribadatannya yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang memberikan rizki padanya, memberikan kenikmatan padanya, memberikan nafas kepadanya, menjadikan matanya bisa berkedip,
jantungnya berdetak secara normal, paru-parunya memompa udara secara normal, tapi ternyata hamba ini mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kesusahan, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anaknya sakit atau bahkan dirinya sakit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perekonomiannya tidak lancar, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ingin sukses, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Dan macam-macam permohonan yang ditujukan kepada selain Allah, itulah kedoliman yang paling besar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang kedua, dolimnya manusia kepada sesama manusia. Dan ini juga banyak, karena kita sebagai manusia berkumpul dengan manusia yang lain. Kita tidak berkumpul dengan tetumbuhan, kita berkumpul dengan manusia, sehingga potensi-potensi melakukan kedoliman atau terdolimi kerap terjadi. Apakah kedoliman seorang pemimpin kepada rakyatnya, kedoliman orang yang punya kedudukan terhadap bawahannya, kedoliman orang yang sebagai atasan kepada bawahannya, begitu pula sebaliknya. Dolimnya rakyat kepada pemimpinnya, dolimnya bawahan kepada atasannya, dolimnya pegawai kepada direkturnya, dan begitu seterusnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, apapun macam kedoliman tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kedoliman itu haram bagi kalian, maka jangan saling kalian mendolimi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak tanpa kita sadari bahwa kita melakukan kedoliman kepada sesama. Kita jatuhkan kehormatannya, kita gunjing saudara kita sebut aibnya dia, itu sebuah kedoliman. Kita cela dia, itu sebuah kedoliman. Kita ambil barangnya, kita pakai barangnya, itu sebuah kedoliman. Kita rampas, bahkan perampasan tersebut kita legalkan sehingga keluar surat menjadi hak milik kita, padahal itu kita ambil secara zalim. Itu juga sebuah kedoliman. Salah satu contoh yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa hambanya ini, terutama dalam masalah ini saya contohkan, yaitu masalah hak milik tanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya arwah telah mengklaim atas sebuah tanah atau sebuah rumah milik Zaid bin Amr. Maka Zaid bin Amr mengatakan, biarkan diambil oleh dia, biarkan. Karena saya mendengar Rasulullah SAW, man akhudha shibron minal ardi bighairi haqqihi tawwaqahu fi sab'i ardina yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah milik saudaranya, maka kelak pada hari kiamat yang satu jengkal ini akan dilipat gandakan menjadi 7 dan akan dikalungkan di lehernya besok pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita sadari bersama. Karena kita hidup bermasyarakat, hidup bersama orang, hidup bertetangga, maka pastikan tempat yang kita miliki, tanah yang kita miliki adalah betul-betul tanah kita, dan tidak ada tanah yang kita ambil entah itu secara sengaja atau tidak sengaja, yaitu milik saudara kita. Maka alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemerintah kita telah mengatur itu semuanya, telah menjadikan hak milik saudara, hak milik seseorang
dengan surat, sehingga dengan surat tersebut seseorang bisa mengetahui itu miliknya dan itu bukan miliknya. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya seseorang mendolimi saudaranya dengan mengambil tanahnya, mengklaim milik saudaranya kepada dirinya, bahkan sampai ajukan kepada badan pertanahan, kemudian keluar surat, dinyatakan surat tersebut miliknya, maka Allah Subhanahu wa taala tahu akan kedoliman dia. Sekalipun di hukum dunia tanah tersebut menjadi miliknya, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan perkara tersebut sampai di akhirat, hingga seorang hamba ini betul-betul menyelesaikan bersama saudaranya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas kedoliman-kedoliman yang telah dilakukan hamba, apakah kedolimannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kedoliman kepada sesama hamba, ataupun mungkin kedoliman kepada diri sendiri, selama hamba tersebut masih hidup di dunia, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menyelesaikannya. Tatkala hamba tersebut berdolim kepada Allah, maka bisa memperbaiki tauhidnya dengan bertobat dari kesyirikan yang dia lakukan, mengucapkan istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Adapun yang berat adalah kedoliman bersama hamba, kedoliman terhadap sesama hamba, karena urusannya tidak hanya sekedar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar dia menyesal melakukan kedoliman kepada orang lain, akan tetapi dia harus minta kehalalan terhadap orang yang didoliminya. Seandainya dia dolim kepada saudaranya dengan menghibahinya, maka kedoliman tersebut akan hilang apabila dia minta kehalalan kepadanya, dia meminta maaf kepadanya. Apabila kedoliman tersebut berupa mengambil harta, maka tidak akan bisa hilang kedoliman tersebut kecuali dengan mengembalikannya. Adalah Rasul kita Muhammad SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau SAW bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyastahlilhu minha. Barang siapa yang memiliki kedoliman kepada sesama hamba, maka hendaknya dia minta kehalalan selama dia masih di dunia. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Sebab di akhirat, seandainya hamba di dunia atas kedolimannya kepada saudaranya tidak meminta kehalalan, tidak meminta maaf, dan hamba tersebut yang didolimi tidak memberikan maaf, maka urusannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Laisa thamma dinarun wala dirhamun. Sebab di akhirat tidak lagi ada dinar, tidak lagi ada dirham yang bisa digunakan untuk menembus kedoliman tersebut kepada orang lain. Min qabli an ya'khuda atau an yu'khuda li akhihi min hasanatihi, sebelum diambil dari saudaranya atas kebaikan-kebaikannya. Fa illam yakun lahu hasanatun, kalau sampai pun setelah diberikan kebaikan tersebut kepada saudaranya dan habis kebaikan tersebut, maka ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi, maka kejelekan-kejelekan orang yang terdolimi akan diberikan kepada dia, sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam sebagai orang yang muflis,
orang yang bangkrut, orang yang selama ini membangun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, siam sebulan penuh pada bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an, bersedekah, infak, berbagai macam kebaikan. Tapi kata Rasul alaihi wasallam, wa ya'tiqut syatama hada, selama hidup di dunia mulutnya selalu mencaci orang, wa akhadha mala hada, mengambil harta saudaranya, dan berbagai macam kedoliman yang lainnya, sehingga orang-orang yang terdolimi tersebut diambil kebaikannya, diambil kebaikan darinya, sehingga tatkala orang-orang yang didolimi ini belum semua terpenuhi pahala atas apa yang diambil dari orang ini, maka kejelekan-kejelekan orang ini akan dikembalikan dan akan diberikan kepada orang ini. Tsumma turiha finnar, kemudian orang tersebut akan dilemparkan kepada Allah ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk minta kehalalan atas kedoliman-kedoliman yang telah kita lakukan. Apakah kedoliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedoliman kepada sesama hamba, maupun kedoliman kepada diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita terjaga dari berbagai macam kedoliman hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.